Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, sebuah institusi yang telah berkontribusi dalam mencetak tenaga medis profesional yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Irma Primawati, SPKK, merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada saat ini, saya juga menjabat sebagai Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KJPT di bidang pengajaran. Sebagai dosen di bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, saya mengajar di program studi pendidikan dokter. Saya terlibat di modul pembelajaran gangguan indera khusus di semester 7, modul keterampilan klinis dasar 7 di semester 7, dan sebagai fasilitator diskusi kelompok atau tutorial di semester 4 dan 5. Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan tercapainya kompetensi dasar seorang dokter dengan metode pembelajaran integrated learning, yaitu penyampaian materi melalui ceramah atau penyampaian yang terintegrasi, metode diskusi kelompok atau tutorial dilanjutkan dengan belajar mandiri dan planning. Sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi, mata kuliah modul gangguan indera khusus diampu oleh dosen-dosen dari berbagai bidang ilmu, yaitu ilmu kesehatan kulit dan kelamin, penyakit mata, penyakit THT, bedah, radiologi, dan patologi anatomi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu modul gangguan indera khusus yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 7 dengan jumlah 6 SKS selama 6 minggu, 5 minggu perkuliahan, dan minggu ke-6 ujian. Di modul ini, saya juga bertindak sebagai ketua modul dan ketua penyusun buku rancangan pengajaran atau BKP. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang etiopatogenesis, gejala klinis, diagnosis, tata laksana farmakologis dan non-farmakologis, serta edukasi penyakit kulit dan kelamin, yaitu penyakit kulit infeksi, penyakit inflamasi non-infeksi, penyakit erythrostomosa, penyakit vesicobolosa, kegawat daruratan dalam penyakit kulit, dan penyakit infeksi menular seksual. Pada modul ini, saya memberikan topik kuliah tentang penyakit infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, penyakit inflamasi non-infeksi, dan prinsip dan program. Salah satu topik kuliah yang saya ajarkan adalah mengenai penyakit infeksi virus yang disampaikan dengan metode ceramah atau kuliah pakar dalam bentuk PowerPoint. Setelah pemberian materi, saya memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya mengenai topik yang belum mereka pahami dan diakhiri dengan evaluasi berupa tanya jawab untuk melihat apakah mahasiswa memahami dan mengerti tentang topik yang diberikan. Metode pembelajaran yang saya lakukan selanjutnya adalah diskusi kelompok atau tutorial. Tutorial ini menggunakan metode 7 jam, yaitu 7 step dalam proses tutorial. Di masing-masing kelompok tutorial terdiri dari 8 sampai 10 orang. Pada pertemuan pertama membahas step 1 sampai 5 dan pada pertemuan kedua membahas tentang step 6 dan step 7. Pada tutorial ini akan ditampilkan trigger atau kasus dan mahasiswa diharapkan dapat menemukan penyelesaian dari trigger yang ditampilkan. Dosen sebagai fasilitator harus menjaga proses diskusi berjalan lancar dan sistematis, sehingga diskusi dapat berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitator harus mampu memberikan batasan jika diskusi sudah keluar dari tujuan pembelajaran. Pada akhir diskusi, saya sebagai fasilitator akan memberikan feedback dan menyampaikan apakah diskusi sudah mencapai tujuan pembelajaran dan meluruskan pendapat yang mungkin tidak sesuai selama diskusi berlangsung. Di akhir tutorial, saya akan melakukan penilaian kepada mahasiswa meliputi keaktifan berdiskusi, kemampuan berpikir kritis, dan sikap afektif mahasiswa pada saat diskusi melalui lembar penilaian objektif yang telah disusun oleh program studi. Pada akhir
minggu, seluruh kelompok akan berkumpul dalam sebuah pleno untuk menyamakan persepsi materi diskusi yang telah dibahas di tutorial. Dosen pakar akan dihadirkan sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan atau klarifikasi pemahaman yang masih belum dimengerti selama proses diskusi kelompok, dan penyimpulan akhir yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada modul tersebut. Selanjutnya adalah modul keterampilan klinis dasar 7 atau SkillSet. Pada modul ini, mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil sekitar 10-12 orang. Untuk ilmu kesehatan kulit dan kelamin terdapat 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan status dermatologikus. Saya akan menjelaskan materi keterampilan menggunakan PowerPoint. Kemudian, mahasiswa akan belajar melakukan keterampilan anamnesis dan pemeriksaan status dermatologikus secara mandiri di bawah supervisi saya. Dan pada pertemuan kedua, mahasiswa akan diuji untuk melakukan keterampilan anamnesis dan pemeriksaan status dermatologikus menggunakan daftar penilaian yang telah disediakan oleh universitas. Untuk penilaian mahasiswa menggunakan penilaian sumatif dan formatif. Penilaian pertama yaitu ujian dalam bentuk soal MCQ dengan metode CBT untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah diberikan pada kuliah pakar terintegrasi dengan bobot 70%. Dan penilaian kedua adalah untuk proses tutorial dengan bobot 30%. Dan untuk penilaian keterampilan klinis dasar atau SkillSet itu menggunakan daftar nilai standar yang sudah disediakan dan disusun oleh program studi sehingga proses penilaian dapat berjalan secara objektif. Berikut adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan pada modul gangguan migran khusus dan modul keterampilan klinis dasar 7 dengan metode kuliah pakar, tutorial, dan SkillSet. Selamat pagi Anda semua. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah integumen mengenai penyakit infeksi virus. Ya. Virusnya adalah varicella. Adapun tujuan umum virus ini adalah pada akhir pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyakit infeksi virus pada kulit. Dan tujuan khususnya pada akhir pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan tentang etiopatogenesis, gejala klinis, pemeriksaan penunjang, dan melakukan tata laksana serta edukasi penyakit varicella. Nah, kemudian kita masuk ke varicella. Ada yang tahu apa itu varicella? Atau ada yang tahu cacar air? Ada yang waktu kecilnya pernah kena cacar air? Bagaimana yang muncul di badannya? Ada gelembung ya, berisi cairan. Sebelumnya ada demam dulu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke perkuliahan ya. Jadi varicella nama lainnya cacar air. Nah, cacar air ini memang orang kenal semuanya. Tapi kalau varicella itu bahasa medisnya atau kita sebut juga dengan chickenpox. Chickenpox ini bahasa Inggrisnya. Definisinya adalah infeksi akut primer oleh virus varicella zoster. Nah, berarti penyebabnya adalah virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa disertai gejala konstitusi. Dan gejala konstitusi itu yang demam. Kemudian ada kelainan kulit yang polimorfik. Jadi yang munculnya gelembung berisi cairan itu yang kita sebut dengan kelainan kulit yang polimorfik. Dan lokasinya diawali di sentral tubuh. Sentral tubuh di bagian tengah tubuh, kemudian baru dia menyebar ke badan, ke tangan, kaki, atau ke wajah. Nah, varicella bisa menyerang anak dan dewasa, jadi dia tidak pandang umur. Anak-anak bisa kena, dewasa bisa kena, laki-laki bisa kena, perempuan bisa kena, bahkan bayi juga bisa kena. Nah, kemudian penularannya melalui airborne atau udara. Jadi karena lewat udara ini maka dia sangat menular.
Ya, contoh misalnya ada nih satu orang yang sekarang sedang demam, terus sudah muncul nih gelembung di badannya 1 atau 2. Kemudian ternyata besoknya karena makin banyak pergi ke dokter, didiagnosis sama dokternya penyakit varicella. Kemudian seminggu lagi ada lagi ternyata temannya yang demam, kemudian muncul juga gelembung di cairan di badannya. Nah begitu sangat menular virus varicella zoster ini karena dia lewat udara. Jadi jika ada virus seseorang yang terinfeksi virus varicella zoster di ruangan ini, maka yang semua yang di ruangan ini bisa terkena. Ya. Kemudian masa penularannya 7 hari setelah timbul gejala kulit. Nah, bagaimana patogenesisnya sesuai dengan pencapaian pembelajarannya? Jadi virus varicella zoster ini masuk melalui saluran nafas atas atau orofaring. Jadi makanya karena kita menghirup udara, kemudian virusnya masuk, dia terus bermultiplikasi, jadi berkembang biak di tempat masuk. Jadi dikejar getah bening di tempat dia masuk, kemudian melalui pembuluh darah dan pada getah bening dia masuk ke pembuluh darah. Kita sebut dengan viremia primer. Viremia itu artinya, kalian tahu? Viremia itu adalah virus masuk ke pembuluh darah. Ya, nah itu kita sebut dengan viremia primer. Nah, virus yang masuk ke pembuluh darah ini bisa dibasmi oleh sistem pertahanan tubuh alami. Nah, ya, sistem pertahanan tubuh kan ada 2, ada yang alami dan ada yang adaptif atau yang spesifik dan spesifik. Nah, jika dalam tubuh kita bagus, kita sudah demam nih, waktu viremia primer itu kita demam. Nah, kalau dalam tubuh bagus, tidak jadi muncul gejala varicellanya, cukup hanya demam saja, kemudian sembuh karena daya tubuhnya bagus. Tapi jika daya tahan tubuh alaminya rendah, maka terjadi viremia sekunder, yang virusnya tetap berkembang biak, tetap banyak di pembuluh darah, akhirnya muncul ke kulit berupa kelainan kulit, ya, yang kita sebut dengan gelembung berisi cairan atau vesikel, yang biasanya diawali di bagian tengah badan. Nah, setelah erosi kulit dan mukosa sembuh, baru virusnya masuk ke ujung saraf sensorik. Ya, masuk ke saraf sensorik, dia bersifat laten atau inaktif di ganglion dorsalis posterior, berarti di saraf belakang. Dia tetap aktif di situ seumur hidup kita. Nah, ini kan infeksi akut, nanti ada infeksi sekundernya, reaktivasi, tapi itu nanti di pembahasan yang lain. Nah, jika terjadi reaktivasi, maka virus varicella zoster ini akan keluar lagi dari saraf, kemudian dia pergi lagi ke kulit. Nah, itu kita sebut dengan penyakit herpes zoster. Itu nanti di pembahasan materi berikutnya. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Kita lihat gambarnya, ada, tidak begitu terlihat ya, ada vesikel yaitu gelembung yang berisi cairan. Nah, ini juga ada vesikel, kemudian ada krusta adalah gelembung berisi cairan pecah, kemudian cairannya mengering. Itu yang kita sebut dengan krusta. Nanti dipelajari di keterampilan klinis 7 ya, mengenai integumen. Nah, adapun komplikasinya biasanya pada anak jarang. Kalau pada orang dewasa itu bisa encephalitis, pneumonia, glomerulonefritis, hepatitis, konjungtivitis, otitis, artritis, dan purpura. Jadi artinya komplikasi ini sering pada anak, komplikasi sering pada orang dewasa ya, sementara pada anak itu dia biasanya sembuh dengan sendirinya. Nah, bisa juga jika wanita hamil yang menderita varicella, itu bisa terjadi varicella congenital ya, jadi dia waktu lahir itu menderita varicella.
Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ada leukemia, ada peningkatan enzim hepatik, kemudian swab test, kemudian ada PCR. Ini diagnosis lainnya. Nah, untuk tata laksana karena dia sembuh sendiri itu kita berikan simptomatik. Simptomatik ini misalnya kalau dia demam kita kasih obat demam, kalau dia gatal berarti kita kasih obat gatal. Kalau dia ada infeksi sekunder berarti kita berikan antibiotik. Nah, kemudian bisa kita tambahkan imunostimulator namanya. Imunostimulator itu adalah obat untuk meningkatkan imun. Nah, ini bisa kita berikan obat antivirus yaitu acyclovir atau valacyclovir. Nah, yang penting pada penyakit varicella ini adalah edukasi ke pasien dan keluarga pasien. Karena apa? Karena penyakit varicella ini sangat menular melalui udara, maka pasiennya harus diisolasi, di karantina. Jadi di rumah disediakan ruangan khusus untuk pasien varicella agar tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian jika di anak sekolah itu harus minta surat sakit dari dokter supaya diizinkan untuk tidak masuk, ya tidak masuk sekolah. Jadi dia harus libur. Kenapa? Karena nanti akan menularkan ke teman-temannya yang daya tubuhnya menurun, akan kena. Jadi makanya tidak boleh keluar rumah untuk mencegah penularan ke orang lain atau ke masyarakat. Nah, kemudian tetap menjaga kebersihan, tetap mandi 2 kali sehari, gunanya supaya tidak terjadi infeksi sekunder. Karena jika ada infeksi sekunder, maka penyembuhan varicellanya akan makin lama. Kemudian juga untuk mempercepat penyembuhan harus pasien disarankan untuk makan tinggi kalori dan tinggi protein. Kemudian untuk pencegahan bisa divaksinasi itu pada bayi umur 12 bulan dan vaksinasi ulangannya umur 4 sampai 6 tahun atau saat anak masuk sekolah SD. Kemudian biasanya prognosisnya biasanya baik. Nah, demikian materi mengenai varicella. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Raisa, silakan. Kembali izin jika misalnya sudah pernah terkena cacar air, apa bisa kemungkinan terkena lagi, dokter? Ya, terima kasih Raisa, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi cacar air ini atau varicella ini, jika kita sudah pernah kena penyakit varicella, itu imunitasnya seumur hidup. Jadi kita tidak akan pernah kena penyakit cacar air lagi. Jadi kalau kita sudah pernah kena 1 kali, nah itu bisa bertahan seumur hidup sampai kita wafat, ya, sampai kita meninggal. Nah, tapi ada efeknya satu, karena dia menetap di ganglion dorsalis posterior seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sewaktu-waktu bisa virusnya reaktivasi namanya. Reaktivasi itu dia berkembang biak lagi dan keluar lagi ke kulit yang tadi sudah dijelaskan menjadi penyakit kanker zoster. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi mengulang lagi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Penyebab varicella apa? Ya, siapa namanya? Silakan berdiri. Izin dok, virus varicella zoster. Bagus ya. Jadi penyebab varicella adalah virus varicella zoster-nya. Apa saja yang terakhir mengenai edukasi, apa yang penting kita sarankan, kita nasihatkan kepada pasien atau keluarganya yang ada menderita varicella. Coba.
Baik dok, izin menjawab. Jadi untuk edukasi yang dapat kita berikan, yang pertama itu dapat melakukan isolasi atau karantina dikarenakan varicella ini dia tersebar di udara, jadi mudah untuk tertular. Nah yang kedua dapat dilakukan untuk terus tetap mandi dikarenakan untuk menjaga kebersihan tubuh. Dimana edukasi yang ketiga dan terakhir itu dapat kita lakukan dianjurkan pasien yang terkena penyakit varicella itu untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan juga tinggi protein untuk mempercepat penyembuhan. Terima kasih. Terima kasih, sangat bagus sekali ya. Jadi yang penting edukasi adalah tetap menjaga kebersihan, mandi 2 kali sehari, meningkatkan gizinya, makanan tinggi kalori dan protein, kemudian isolasi ya, isolasi yang penting untuk mencegah penularan. Demikian kuliah kita hari ini mengenai materi varicella. Nanti untuk yang berikutnya mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan saya tutup dengan mengucapkan doa Rabbul Majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu trigger 5 untuk TK1. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tutorial kita pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk trigger 5 ini siapa ketuanya? Ferdi, silakan sekretarisnya. Ya, silakan dicatat nanti pertanyaan atau pendapat dari teman-teman ya. Silakan Ferdi. Baik rekan-rekan, apakah masih ada yang menambahkan? Silakan Ami. Apa yang harus diedukasikan kepada pasien? Baik, yang pertanyaan Mengapa obesitas mental? Sekitar 12 kg. Mas di sini nomor 10, silakan. mengindikasikan prognosis dari sindrom metabolik. Untuk apa mengenai nanti yang menambahkan? Baik, selanjutnya feedback dari UKM. Ya, terima kasih Ketua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan trigger 5 kita untuk TK1 untuk mencari 1 sampai step 5 untuk learning objektifnya. Dan alhamdulillah semuanya ikut, mahasiswa semuanya ikut berpartisipasi aktif, mengeluarkan pendapatnya mengenai materi yang sesuai dengan trigger yang nantinya mungkin akan bermanfaat setelah mahasiswa menjadi dokter nantinya. Ya, kemudian untuk pendapat itu semua sudah aktif. Kemudian saya kembalikan lagi pada demikian feedback dari saya kembalikan lagi kepada Ketua. Terima kasih. Baik rekan-rekan, sebelum kita menutup dikta pertama kita pada pagi hari ini, tentunya kita membaca doa Fathul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Sekarang kita masuk ke keterampilan klinik mengenai integumen ya. Integumen ini yang wajib Ananda ketahui
ketahui adalah mengenai anamnesis dan pemeriksaan fisik, khususnya status dermatologikus. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan, kebiasaan, dan alergi obat. Nah, ini mungkin sama dengan bagian lain ya, untuk keluhan utamanya sampai ke kebiasaan, mungkin alergi obat ini sama dengan bagian lain. Nah, untuk status dermatologikus kita yang pentingnya adalah morfologi penyakit kulit. Nah, apa itu morfologi? Morfologi atau kita sebut juga dengan effloresensi. Nah, morfologi ini penting gunanya untuk kita menegakkan diagnosis penyakit kulit nantinya. Jadi dari morfologi kita bisa menegakkan penyakit kulit, apakah itu misalnya vitiligo atau psoriasis atau skabies, itu dari morfologinya. Nah, untuk morfologi nanti kita lihat di status dermatologikusnya. Nah, untuk pemeriksaan status dermatologikus yang penting itu lokasinya, di mana lokasinya. Misalnya lokasinya di siku misalnya, atau di lutut. Nah, itu disebutkan lokasinya di mana. Kemudian morfologinya atau effloresensinya, apa yang tampak, nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut. Kemudian jumlahnya, apakah jumlahnya hanya satu atau lebih dari satu. Kemudian ukurannya, kemudian distribusi itu adalah penyebarannya, kemudian bentuk dan susunannya serta batasnya. Nah, seperti di sini kita lihat lokasinya di gambar yang sebelah kanan itu lokasinya di kedua lutut. Gambar yang sebelah kiri itu terlihat ada lesinya di pelipis kiri dan kelopak mata atas bagian kiri. Ya, kemudian kita masuk ke effloresensi. Ini dapat dilihat ya, makula. Makula itu adalah bercak datar rata dengan kulit, hanya terjadi perubahan warna. Jadi jika kita raba itu tidak ada perbedaan tonjolan di permukaannya. Jadi dia rata antara yang warna putih dengan yang kulit sehat ya. Jadi jika kita sentuh, nah itu rata. Nah, itu yang disebut dengan makula. Nah, di gambar sini yang lesi penyakitnya adalah yang warna putih. Kalau dia warna putih berarti kita sebut dengan makula hipopigmentasi. Sementara papula adalah tonjolan padat berbatas tegas, ukurannya kecil dari 1 cm. Nah, jika kita raba atau kita palpasi, itu akan teraba tonjolan, jadi dia menonjol. Nah, itu yang kita sebut dengan papula dan ukurannya kecil dari 1 cm. Nah, bagaimana dengan plak? Plak yaitu tonjolan juga, sama dengan papula tadi, tapi ini ukurannya lebih dari 1 cm. Jadi jika kita pegang, permukaannya akan menonjol dan permukaannya datar, ukurannya lebih dari 1 cm. Nah, untuk makula, papula, dan papula itu harus disertai dengan warnanya. Apakah dia hiperpigmentasi berarti menghitam, atau hipopigmentasi berarti dia putih, atau bercak papul berwarna eritem, itu yang disebut dengan kemerahan. Ya, untuk lebih memahami apa itu status dermatologikus dan apa effloresensi dari masing-masing penyakitnya. Jadi dari gambar ini terlihat ya, ini gambarnya. Nah, terlihat di sini ada papul eritem yang tersusun secara linier, berbentuk garis yang berkelok-kelok. Nah, ini biasanya diagnosisnya adalah cutaneous lava migrans. Nanti untuk pembahasan cutaneous lava migrans-nya nanti di kuliah pakar. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD KTPT di bidang pengajaran yang saya buat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.